can't do it alone gitu kan. Sebenarnya itulah yang gue belajar dari The Batman Trilogy adalah everything that I said. Terus Batman still for me the coolest fictional character sih. The coolest. So talking about the coolest Batman, what are your expectations about this coming the Batman? Apa sih kita sebutnya Batkinson ya? Batkinson. Karena kita sebenarnya karena ini masa pandemi ya. Iya. Dan there are more important things than movies. Yes, true. Even Batman, to be honest. Yeah. Jadi untuk The Batman ini gue nggak countdown kayak film-film yang sebelumnya. Yeah. Karena banyak film yang udah mau rilis tertunda karena pandemi. Yeah. Jadi gue setelah The Batman udah release date-nya March 2022, ya udah. Gue expect the best, hope for the best, expect the worst. Karena bisa aja delay lagi kan. Betul. Terus ternyata pas ada DC fandom yang bulan Oktober kemarin ada trailer baru, ternyata keren banget. Gila, keren. Pelan-pelan udah mulai countdown lagi dan karena gue alhamdulillah dapet tiket untuk Rabu malam, gue mulai extra excited lagi sekarang. Cuman ya ekspektasi gue tinggi sih karena tone-nya dark juga. Ya, dan ingat The Batman Trilogy kan tone-nya dark. Yes. Tapi kenapa mereka dapat rating 13 tahun ke atas sama kayak The Batman-nya Pattinson? There's no blood, bro. No blood ya. Joker naruh pensil terus kepala penjara itu kan nggak ada darahnya. Nggak ada darahnya, betul. Gila, dark banget. Gila. Terus yang si Jokernya pura-pura mati terus si itunya gamble-nya dipotong ininya kan, itu kan juga ada blood. Jadi aman. It's dark. Tapi as long as there's no blood and there's no swearing, no F-bombs, nggak ada fuk gitu, aman. Cuma kalau lihat dari Tony gila dark banget sih yang The Batman ini dan dia balik memfokuskan kepada detective skills-nya si Batman ini. Jadi gua seneng banget dengarnya. I'm excited. Dari yang gua baca kan ngambilnya dari Batman Year One ya kalau nggak salah. Dia he's getting into the get used to the suit, get used to the situation about him being Batman gitu kan. So I'm looking forward untuk konflik ininya sih, konflik batinnya juga sih. Gue pengen penasaran sama frustasinya dia gitu. Gue nggak tahu sih apa. Gue juga nggak expect apa-apa. Cuman ya Year One man, diadaptasi dari bukunya Year One. Dia kan artinya awal-awal dia jadi Batman nih gitu. Frustasinya kalau nggak ketemu, ya kan. Apalagi labelnya dalam tanda petik detektif gitu kan approach-nya. Kalau darknya sih gue percaya lah sama Matt Reeves. Matt Reeves kan yang bikin Planet of the Apes ya kalau nggak salah. Cloverfield juga. Nah Cloverfield itu kan ya dia tone-nya nggak dark dan semua seperti pakai kamera ya handheld camera gitu kan. Tapi itu dapat banget, darknya tuh dapat banget gitu. Waktu gelapnya, dapat banget. Menurut gue Reeves tuh oke banget sih. Cuma kita lihat aja eksekusinya. Sama mobilnya sih yang gue keren, yang gue suka. Dia pakai muscle car kan, pakai muscle car. Dodge Charger, Dodge apa sih? Charger kalau nggak salah. Gue yang gue tahu Charger. Sama yang gue pengen tahu adalah interpretasi ulang The Penguin. Nah ini yang gue penasaran juga tuh Cable Pop. Kalau si Penguin Danny DeVito version kan kayak ya udah gitu kan. Nah ini versinya si Colin Farrell nih, gue penasaran gitu. Iya. Ya Penguin kan terkenal dengan grumpy-nya, terus spontaneous ininya gitu kan, spontannya gitu kan. Jadi ya itu sih gue penasaran sama itu. Kalau Catwoman-nya sih ya sampai sekarang sih gue masih Michelle Pfeiffer ya. gue nggak ada ekspektasi apa sih sama Zoe. So jadi menurut lu gimana nih Batman Robert Pattinson nih? Gue sebenarnya juga banyak yang mempertanyakan ya karena dia kan Twilight banget dan Edward Cullen banget. Cuman sebenarnya setelah Twilight itu dia banyak acting film-film indie yang bagus ya. Meskipun gue nggak nonton, gue nonton tahun lalu Tenet. Lo nonton Tenet nggak? Gue nonton Tenet.
dia steal the show, man. Steal the show banget. Betul, gue setuju banget. Bagus banget. Jadi begitu gue tahu dia jadi Batman, oke lah, gak apa-apa. Gue percaya sama Matt Reeves karena pasti he saw something yang kita sebagai penonton nggak bisa lihat kan. Betul. Ya kan? Betul. Bahkan waktu dia masih syuting Tenet, lo denger nggak ceritanya? Jadi si Robert Pattinson mau pamit dulu kan, minta day off sama Christopher Nolan, terus Christopher Nolan bilang, mau casting Batman ya. Iya. Gue baca itu. Iya, that's true. Tapi kalau misalnya di comicsnya sendiri, in the games juga, and the comics tuh, in the past decade or so, karakter si Oswald Cobblepot ini atau si Oz, Penguin itu dia berusaha jadi legitimate businessman. Tapi tetap aja connections to the mafia banyak. Jadi kan, ya Bruce Wayne tahulah niat buruknya. Tapi yang banyak disanjung sekarang adalah si make up-nya Colin Farrell itu kan, lu benar-benar nggak kelihatan Colin Farrell di situ. Betul. Dan gue rasa karena the Batman villains ini adalah kesempatan untuk nunjukin your best acting ya, contohnya kayak Heath Ledger, Joaquin Phoenix atau Joker. Si Paul Dano ini kan belum ditongolin sama sekali kan, sebagai The Riddler, mukanya ya. Dia pakai topengnya kelihatan, cuman mukanya benar-benar disimpan sampai. Betul. Mudah-mudahan dia bisa menyuguhkan satu acting class yang dahsyat di dia. Karena gue expectation gue masih managing my expectations. Managing your expectations ya. Karena kalau gue fokus bisa nggak ya film ini ngalahin The Dark Knight, gue takut nanti kecewa. Gue akan nikmatin aja karena kan basically film yang kurang kita suka, it's basically decisions kan. Tapi dia memutuskan untuk melakukan, kenapa sih? Jadi sebagai penonton kita harus respect their decisions dulu. Iya, betul. Oke, lo terima baru. Oke, lo nggak suka karena apa? Karena ini gitu. Jadi I don't want to nitpick karena satu dan lain hal. Cuman gue mau ini lagi ya. I want to make things clear bahwa I don't hate Marvel karena I collect Marvel comics a lot dari Daredevil, Punisher, Captain America. Cuman the MCU ini kadang it's a bit too easy karena gue ngerti ya. I call them Disney's Avengers bukan Marvel's Avengers lagi karena they have a responsibility. Gue salutnya sama Disney ya. We have to get families into theater seats itu utamanya. Dan gue akui semua film-film Marvel tetap entertaining sih. Jadi ya top lah mereka yang begitu. Cuman ya lo dapet hikmah apa sih dari film-film kayak gitu kan ya. Kalau gue juga nggak harus dapat hikmah sih nonton film. I want to be entertained and I hope to get my mind blown. Cuman kalau bisa ada you learn something kayak The Bat Trilogy tadi, why not? Iya. Betul. Gue setuju. Memang film untuk untuk for you to relax, for you to have your own me time ya. Kalau buat gue sih nonton tuh me time banget gitu. Tapi lama-lama ya mungkin karena gue juga suka gitu ya ngedalamin karakter-karakter gitu. Jadi lama-lama tuh gue ngelihat dari cara Nolan bercerita gitu. Terus gue compare dengan versinya Zack Snyder gitu kan, cara dia bercerita gitu. Jadi terus masuk go into the deep of penggambaran karakternya. Jadi gue lebih ke sana sih. Akhirnya ke sekarang tuh kayak gue dapat apa ya dari film ini ya. Maksudnya jadi sehingga gue tuh kayak gini. Kalau gue melihat dari kacamata sutradaranya juga sih. Gue bikin ini, gue mau ngegambarin sebenarnya actually there's a good in bad gitu kan. There's always good things in bad things. Artinya kayak contoh di film Batman The Dark Knight Rises gitu ya. Bane dengan ya udah lo pokoknya lo bikin salah, lo korupsi, udah cut gitu kan, lo selesai gitu kan. Tapi kan lo nggak gitu di dalam in real life kan nggak gitu. There's always there's always konflik yang lo bisa mencoba memahami gitu loh. Kalau dari sisi hukum ya memang dia koruptor misalnya, ya dia layak dihukum. Tapi at the same time, is it necessary kalau harus membunuh dia atau ya kan dia yang Bane suruh dia walk on the ice gitu kan kayak kayak nggak, maksud gue kayak that kind of perspective yang akhirnya gue ambil gitu. Oh benar juga nih sih. Mungkin si Nolan lagi pengen kasih tahu bahwa ya lu nggak di dalam dunia ini memang
ya ada black and white gitu, tapi nggak selamanya gitu. Batman pun juga harus membalance itu semua, sehingga pada akhirnya ya mau nggak mau dia harus menerima kenyataan bahwa ya I have to sacrifice this gitu. Kayak yang last scene yang dia bawa Batcopter lagi, Batpod ya. Apa sih namanya? Yang di Rises apa Dark Knight? Dark Knight Rises. Oh iya, yang The Bat, nama pesawatnya. The Bat, ya, nama pesawatnya The Bat. Ya, waktu dia bawa The Bat untuk blow up the nuke kan, kayak pas akhirnya kan ternyata autopilotnya udah dibenerin. Terus kayak, ternyata masih terus di the last scene itu tuh kayak actually it concludes everything sih. Artinya it's a good closing lah. It's a good closure-nya bagus gitu. Terus keren ya. Menurut gue sih so far sih ya keren lah cara Nolan bercerita. Tapi memang yang my point is sutradara pasti akan menyampaikan sesuatu. Pasti ada suara yang dia mau sampaikan. Visinya betul. Itu yang penting. Dan gue sukanya si Nolan itu kan selalu casting film-film Batman-nya ngikutin Superman the Movie kan, di mana ada Marlon Brando, Gene Hackman, Glenn Ford, aktor-aktor yang bukan bercanda lagi, men. Jadi giliran ada Morgan Freeman, Liam Neeson, Tom Hardy sama Michael Caine, ini aktor-aktor yang punya katanya istilahnya gravitas. Jadi mereka punya gitu loh, sesuatu yang bisa secara emosional narik. Gary Oldman, buset, jual banget. Itu kalau lo pernah baca Batman Year One, Gary Oldman mirip banget sama Commissioner Gordon di komik itu, sampai kumisnya juga, oh my god, salut ya gue. Keren ya. And Gary Oldman is one of the best actors ever sih. Tapi compared to JK kayaknya Gary ya. Lo lebih ini ke Gary Oldman ya. Compared to J.K. Simmons di BVS. Oh iya, karena apa ya? Si J.K. Simmons masih terlalu sedikit, jadi kita nggak bisa. Ya, betul. Sama kayak kalau misalnya banyak yang debat bagusan Joaquin Phoenix atau Heath Ledger sebagai Joker, nggak bisa main, karena lo harus ngejudge Joker itu setelah dia beradu acting sama Batman. Betul. Baru kita tahu. Makanya pas interrogation scene-nya Batman sama Joker Dark Knight, gila. Terus setelah itu, menurut lo itu adegan paling bagus? No, ada lagi adegan Joker sama Two-Face di rumah sakit. Oh my god. Gila. Itu juga top. Gila, top. Keren. Jadi lo nggak taruh ekspektasi terlalu tinggi untuk film The Batman ini, tapi you'll see lah ya. You will see. Gue yakin pasti bagus. Cuman sebagus apa? Gue nggak akan terlalu ini. Gue mau enjoy aja karena 3 hari lagi insya Allah lancar. Nggak hujan karena kayaknya gue harus ngejar ojol. Iya, mudah-mudahan. Iya, gue penasaran sama Paul Dano sih, gimana dia menginterpretasi The Riddler sih. Iya, betul. Actingnya tuh keren-keren sih. Actingnya tuh keren-keren. Yang Steal the Show tuh yang The Prisoner ya kalau nggak salah. Yang dia bareng sama Hugh Jackman sama Jack Gyllenhaal. Itu tuh gila. Gue kayak gila keren. Gitu. Paul Dano keren. Keren. Gue I'm looking forward sih untuk nonton si Paul Dano di itu. Sebenarnya nggak tahu apakah dia akan steal the show juga seperti Jim Carrey steal the show in Batman Forever, ya kan? Kita nggak tahu, tapi ya we'll see. Let's wrap up this, man. Kita udah hampir 2 jam nih kita ngobrol, udah 1 jam setengah lebih. Anyway, gue seneng banget bisa ngobrol sama lo karena ya ini gitu, kita sama-sama suka movies, we love the perspective of the storytelling dari the directors-nya, vision-nya, kita juga bisa akhirnya bisa paham dan ngikutin gitu ya. Jadi gue seneng banget gitu, dan looking forward untuk kita bikin ini lagi ya after we watch The Batman. After we watch The Batman, ya. Nanti kita bahas, kita akan bahas before and after The Batman. Before The Batman, after The Batman.
Bebas. Spoiler warning aja ya. Cuma spoiler warning dulu nih. Nggak usah banyak-banyak ya. Oke guys, yang nonton ini spoiler warning ya. You gotta watch it first before you watch this. You better stop right now. Habis itu baru nyambung lagi ya. Nyambung lagi karena diskusi kita ini diskusi terpenting soal film The Batman ini. Asik. True. Bener banget. Gua bener banget. Nah, gue mau bahas ya itu saat Penguin. Terus kedua si Selina Kyle. Aduh, begitu dia keluar gue begitu. Karena si Zoe itu hitungannya blasteran kan, kalau di sini Indo lah ya. Karena orang tuanya Lenny Kravitz itu kan juga ibunya kulit hitam, bapaknya is Jewish white guy. Terus si Lisa Bonet juga she's not bener-bener yang ini ya. Pokoknya apa istilahnya ya, brown kayak kita lah. Jadi pas jadi nih Zoe Kravitz terus cantik. Anak gue juga bilang, oh my god, Catwoman is so pretty katanya. Keren, bener. True man, it's bener. Gila, mind blow. Begitu dia muncul tuh kayak, wow, kayak gue bener. Gila. And everyone masih in early stages over there, career ya. Batman in his crime fighting career, Catwoman juga masih baru jadi kayak thief gitu kan, jadi cat burglar. Jadi ya masih belajar, masih banyak bikin kesalahan, but I love it. Keren I love it. The touch of the nails. Benar. Terus nggak dipakein kutek kan gitu. Just kayak very raw gitu. Like, very raw. Jadi kita pas ternyata selama ini pas dicakar ini kan, Falcone-nya ya. Gila ini kok bisa gila gitu loh. Karena kalau on paper it's a very risky movie kan. Karena kalau soal Batman you want the largest audience untuk nonton, tapi scene pertamanya aja udah serem banget men. Gue sampai harus briefing anak-anak gue dulu bahwa jangan kaget ya, karena ini benar-benar ada really violent guy, evil guy. Kalau misalnya takut ya tutup muka atau merem aja dulu sebentar, karena it sets the tone ya kan, untuk adegan yang pertama itu. And even the first riddle menurut gue itu juga sets the tone buat the next riddles, karena ada dua pemahaman kalau lo ingat. Kita mau bahas itu dulu atau lo ada other questions nih sebelum kita lanjut? Gue mau bahas ini sih, mau lanjutin tadi yang pas dia datang tuh. Pas dia masuk tuh from the dark gitu kan dari gila. Wah gila. Boom. It set the tone of the fear, set the fear tone-nya gitu kan, langsung kayak wah gokil presence-nya gitu. Iya benar. Itu tuh berulang kan waktu di adegan di gereja juga begitu. Di gereja juga gitu. Gile. Set the tone itu tuh gila. Eksekusinya bagus banget. Gue kayak gokil man. Terus begitu pertama kali bat signalnya diluncurin kan, all the bad guys tiap kali look in the dark corner like, oh no, ini ada Batman kayak di sini ya. Terus akhirnya mereka pada kabur semua kan. You never know. Kata-kata I am the shadows itu gila bikin gue as a fanboy gue. I am the shadows. Betul. Terus waktu dia punch nih, ini di scene awal waktu dia punch juga kan, nggak tahu biasanya kan tak tuh pow gitu kan. Ini kan kayak dia tuh kayak ada peredamnya gitu, kayak bep gitu. Iya benar. It's like real. Bener. Itu kan bunyinya nggak yang pak gitu, nggak yang kayak di slap itu kayak bup gitu kan. Wah gila, ini tuh kayak kenceng banget loh berasanya. Kayak itu yang gua sense ya. Terus waktu nembak juga kan, waktu ada suara tembakan, ada beberapa scene yang pakai handgun tuh dadar gitu tuh, nggak yang cempreng gitu, kayak film John Wick kan kayak dadar gitu kan, gitu kayak itu waktu kayak you really hit the Kevlar. Dan kalau gue pengalaman gue ya, bukan pengalaman sih, kalau gue nonton video-video di YouTube ya kayak yang nembak Kevlar apa gitu kan, nguji memang begitu suaranya gitu. Itu tuh kayak you're staying true to the reality that keren banget. Jadi ada satu poin yang karena udah nonton kan, gue nonton banyak behind the scenes-nya nih sama Matt Reeves, sama Pattinson juga. Jadi Matt Reeves bilang every fight itu dibikin personal buat Bruce. Karena every bad guy he faces itu kemungkinan orang yang bunuh orang tuanya kan sampai saat ini kan belum ketangkep who actually killed his parents. Jadi everybody he fights
potentially somebody who killed his parents. Jadi, wah, it makes sense banget karena di sini pertama Bruce Wayne-nya depressed, stress, he's exhausted, pasti gue yakin dia pasti exhausted banget dan agak suicidal sih kalau gue bilang ya, karena dia sampai bilang I don't care what happens to me, itu udah benar putusan. Sedangkan Alfred ngingetin, duit lo udah mau habis nih karena lo nggak ngurusin Wayne Corp gitu kan. Nah, tapi ya itu makanya endingnya itu bagus banget ya karena he sees the light, istilahnya ya kan. Jadi selama ini kalau dia ragu, gue 2 tahun ini kok nggak ada efeknya ya. Ternyata ada, ada. Tapi nggak nyangka deh. Gue bilang executionnya bagus dan on a execution level banyak sih yang belum pernah kita lihat di film Batman sebelumnya. Pertama, kalau gue mau rank nih ya, kalau gue mau rank biar yang nonton atau yang dengerin penasaran, film ini gue rate di atas Batman Begins sama Dark Knight Rises. Tapi The Dark Knight mungkin masih unggul sedikit karena di situ Batman-nya udah lumayan mateng kan. Ya, betul. And he has the Bat Pod, all the gadgets sudah makin canggih dan tim yang bantu dia udah jelas ya kan. Dia ada Bat Sonar yang bisa ngedeteksi Joker ada di mana sih, ini susah banget dicarinya kayak gitu-gitu. Mungkin The Dark Knight masih unggul half a star. Kalau let's say The Dark Knight is 5 stars, The Batman 4.5, 4.7 stars lah gitu ya. Cuman pelan-pelan ya. This movie is making me makin lama gue makin agak melupakan nih The Dark Knight saking kita udah khatam ya film itu ya. Ya kan? Betul. This is something different. It's slowly making me kind of forget the Dark Knight trilogy, but in a good way karena kita kan juga udah selama dari 2008 terus Rises 2012, it's like the best Batman ever and one of the best superhero movies ever kan. So I'm very happy. Apalagi di sini juga yang gue cerita ke teman-teman, si Pattinson saking bagusnya, menurut gue nobody stole the show. Ya, betul. Paul Dano bagus tapi ya gila, Pattinson bagus banget dengan matanya aja dia bisa emote ini feelingsnya gitu loh. Iya. Wah gila. Salut gue. Tapi lo nonton Tenet nggak? Nonton. Di situ aja Pattinson udah bagus banget, men. Bagus banget. Di situ dia steal the show dari John David Washington. Nah, tapi dia karena dia udah mateng sih ya jadi aktor juga ya, karena dia udah dari bertahun-tahun. So, and you get a good director kayak Matt Reeves, cakep lah. Tapi ya itu, kalau lihat trailernya kan, mungkin lo bingung kenapa Batman jalannya gini, itu terjawab, man. He's recording everything. Jadi dia harus maybe scan the room dulu before he makes his move. Dan Batman moves and fights better than Christian Bale di The Dark Knight trilogy menurut gua di film ini. It's like, oh my god. And it's almost like a western. Kalau lu suka nonton film western, kan the acting is intense, the conflict and the drama is intense ya, tapi begitu actionnya keluar, it's gitu. Jadi it's like, keren. Makanya gue gak kaget ada sites yang kasih rating rating 10, 9,5, 9, wah ya masuk akal gitu loh. Waktu di trailernya juga ada, jadi ini setengah spoiler lah gitu ya di trailernya. Oke. Tapi kalau misalnya nggak mau dengar di fast forward dikit, skip dikit ini omongin. jadi ketika scene dia ketemu sama the true Riddler, itu tuh kayak lo tuh gini, gua tuh sebenarnya awalnya tuh sedikit membandingkan gitu ya di awalnya gitu. Tapi along the conversations gitu kayak, oh man, ini beda banget. Ini tuh kayak lo tuh gini, Matt Reeves tuh seakan-akan kan ingin menyuguhkan sebuah tontonan percakapan antara the Batman and the villain, bukan untuk dibandingkan dengan percakapan di The Dark Knight gitu. Tapi ini set the same quality gitu. Itu tuh keren banget, kayak oh my god keren. Dan lo tau nggak kenapa
scene itu keren banget yang di Arkham ya, yang Batman sama Riddler, karena it's very organic menurut gua. Betul. Dan di sini meskipun it's like the detective comics version of Batman, dia masih dikit lagi jadi world's greatest detective, karena kan begitu dia ketemu Riddler, Riddler kira si Batman udah solve the my confession itu kan. Dipikir dia udah tahu alatnya apa, dia ciduk karpetnya, dia masukin passwordnya, so he knows the plan. Ternyata Riddler bilang, oh you're not as smart as I thought you were. Oh, I gave you too much credit, kayak gitu. Ternyata lo masih, cuman yang double canggihnya lagi, sampai dia ngomong, Bruce Wayne, kita kira dia tahu identitasnya kan. Oh my God, tapi akhirnya dibilang, well, we weren't able to kill Bruce Wayne, tapi at least we killed the others. Terus yang Batman ini like, what? Hampir gila banget. Gila. Itu tuh gue kayak langsung benar. I got that feeling juga tuh. Begitu awal tuh kayak begitu dia ngomong kan ngomong semua begitu mengucap kata-kata Bruce Wayne kayak oh my God, it's like oh my God. Terus dia tuh kayak Bruce kan diem dulu. Si Batman diem dulu terus dia lihat kamera di dalam Arkham Asylum, kameranya kan CCTV-nya. Oh man, my identity is gonna be blown kan dia pikir kan, ternyata itu keren banget tuh. Di sini Batman is never perfect ya, he still needs help dari Commissioner Gordon. Gue suka bahwa si Commissioner belum dia masih Lieutenant Gordon. Lieutenant Gordonnya butuh Batman karena semua polisi petingginya korup, dan Batman butuh Gordon karena kalau enggak dia benar-benar bisa ditahan sama pihak kepolisian kan. Dan kita lihat mereka udah seginian nih sama Batman, ngapain sih lo ikut ke crime scene anjrit? Who are you? Siapa lu gitu kan? Iya. Ternyata selama dia 2 tahun itu gue yakin si Gordon sama Batman udah solve beberapa case lah, gue yakin lah ya. Jadi it's not based on totally zero. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi, the first riddle set the tone, yang apa sih? What lie does a dead person? What does it? Apa gitu ya? Terus jawabannya kan, he lies still ya kan? He lies still kan ada 2 arti sebenarnya. He lies still bahwa dia tetap gak gerak, atau he still lies, dia tetap berbohong. Nah ternyata kita tahu bahwa mati pun si Mayor ini masih banyak kebohongan yang belum diungkap. Oh my God. Keren. Mr. Pennyworth, ex Secret Service, ex dinas rahasia Inggris gitu. Soldier dia kan ceritanya. He's an ex soldier, terus kayak wow, oke, he proved something di film ini bahwa dia tuh gue juga jago loh gitu. Iya benar, gue juga jago nyiapin makan minum lo doang, ya kan? Tahu kalau lu compare dengan comics version atau tidak bermaksud compare juga dengan aktor-aktor yang lain ya, which is they're very good. Gary Oldman is good juga. What do you think? Is he stay true to the comics? I mean, kalau gue lihat ini benar-benar the earliest stage of Gordon's career kayaknya di film ini. Karena many times dia tuh masih kayak bingung gitu loh, kayak dia benar-benar rely on Batman banget ya kan. Terus dia mau meyakinkan si calon wali kotanya untuk jangan ke depan aja, dia masih nobody's listening to me gitu. Dia masih kayak bingung gue harus ngapain ya. Dan sebagai aktor yang udah season juga, Jeffrey Wright tuh emang jago banget sih, jago banget. Sedangkan dianya si Batman-nya tetap ngomong secukupnya aja gitu kan. Karena penonton tahu he's a depressed billionaire yang yang banyak pikiran banyak pikiran. Tapi gue suka si Gordon yang ini. Oke lah, mereka bikin dia a black version type of Gordon, tapi it's okay lah, maksudnya nggak terlalu it's fine, keren dia. Gil Coulson ini kan Peter Sarsgaard kan, dia itu suaminya Maggie Gyllenhaal. Ya, dan betul. dia udah sering main film-film seperti Green Lantern juga, dan Night and Day sama Tom Cruise. Tapi di sini kan Gil Coulson is a new character ya buat di film The Batman, karena he's a district attorney, tapi again korup. Dia korup, ternyata dia kerja sama ada deh. Terus udah jelas. Iya. Kedepannya DA-nya siapa tahu dong? Tahu. Harvey Dent, sudah pasti.
Harvey Dent is gonna be the district attorney. Dan kalau lo lihat ada scene terakhir tuh yang temen di sebelah selnya Riddler, ya kan? Makanya kalau kata temen gue itu Two-Face ya, no Two-Face. Harvey Dent belum berkarir di sini sebagai DA atau lawyer kan, jadi nggak mungkin dia. Tapi yang mungkin yang gue kurang suka ya scene terakhirnya itu, it's a bit too on the nose gitu loh. Ini mah udah ketahuan banget gitu loh. Iya. Sampai hampir ketahuan kayak gitu. Okay. Cuman yang gue suka dari Matt Reeves, belum tentu kok Batman yang sequelnya ada dia gitu loh. Betul. Jadi ya we'll see. Cuman gue pikir kalau Riddler team up sama si penjahat ini, Batman bisa mati, asli kayaknya nih bisa. Mati. Dan yang gue suka dari fight scenes-nya ya, Batman itu he's properly beaten up gitu. Dia babak belur karena ya susah jadi Batman, ya kan? You're facing multiple attackers, lo pasti kena hajar. Makanya ada adegan yang dia ketembak perutnya, terus dia udah mau mokat gitu kan? Karena sebelum ketembak pun dia udah celeng pasti, udah pengen make sense. Makanya yang adegan yang terus dia loncat ke gila, terus dia berantem sama the Riddler clones-nya itu kan, yang dia tembak 2 gitu, terus dia mundur, terus dia salto gitu. Nggak pernah lihat yang kayak gitu sebelumnya. Oh my God. Keren banget. Setelah gue lihat si district attorney-nya mokat gitu ya, betul, gue langsung assume Harvey Dent after that gitu. Tapi memang di ceritanya nggak tahu di komik gimana sih si Harvey Dent tuh muncul setelah Lieutenant Gordon udah jadi commissioner atau apa memang early stages-nya udah di komik gimana? Gue masuk di komik masih sama persis kayak di film The Dark Knight. Gitu. Pas Harvey Dent lagi berusaha meringkus semua mafianya kan, si James Gordon masih lieutenant. Masih lieutenant. Iya, jadi di komiknya kurang lebih sama kok. Cuman Harvey Dent memang dia pada saat itu ya memang tidak bisa korup, tidak bisa dikorup juga. Cuman ya Salvatore Maroni yang nyipratin acidnya itu di court. Ngomongin villain Harvey Dent tuh, dia juga chaos juga tuh gitu. Chaos juga. Unpredictable juga. Unpredictable juga. Dia bisa tiba-tiba wah gitu. Iya. Terus penggunaan teknologi yang sederhana tapi menurut gue sih canggih sih. Canggih man. Canggih. Terus iya. Karena yang contact lens itu canggih. Terus mobilnya juga kayak wild banget ya. Wild banget. Gue begitu when I text you about the car, it's like, gue tuh kayak almost scream man, beneran tuh kayak, Dan adegan itu juga edan sih. Sampai penguinnya juga cengok gitu kan. Oh my God, what the hell is that? Tapi ya sense of fear-nya itu kuat sekali gitu di. Wah, kuat banget man. Begitu roaming gitu kan. Terus di early scene-nya kan waktu dia di the Batcave-nya kan ada engine-nya tuh. Ada mesinnya kan, gini gantung kan. Gue kayak wah, gokil. Gue hitungin tuh valve-nya. V12 nih kayaknya nih. Gokil man gitu. Mau di mount di mana ya? Gue kayak gokil man. Oh ternyata di belakang. Gue bilang pakai rear engine. No wonder dia bisa fly gitu kan. Kalau rear engine kan memang dorongannya dari belakang gitu. Iya benar. Gokil man, gokil. Nah satu lagi tentang scene itu ya, tentang scene di bagian itu, gue itu beda banget dari scene balapan yang lain. Scene bukan balapan yang scene chase scene. Kejar-kejaran. Dia ngambilnya tuh very close gitu. Kayak you are viewing from your own eyes gitu kalau gue lihat. Lu kalau lagi nyetir kan jarak pandang lu kan ya segitu memang gitu. Benar. Lu ngelihat ada yang lewat dari kanan dari kiri ya memang begitu gitu dan reaksinya gitu nggak bombastis gitu, nggak yang yang full fly gitu, nggak bombastis, tapi memang logically begitu ada yang pas
fire-nya itu keluar ya memang ya you know it's Batman gitu. Lo harus bombastis di bagian itu. Tapi ketika dia invasive-nya, kejar-kejarannya, close-nya gitu, mengingatkan gue akan film Hong Kong. Ada satu film Hong Kong tuh Andy Lau sama si siapa gitu kejar-kejaran dan tempel-tempelan gitu. Itu tuh keren, men. Maksud gue nggak kayak film, lu ngerasa kayak film, lu kayak lagi nonton film Asia gitu. Yang gue feel-nya di adegan itu. Karena nggak bombastis, nggak yang lebay gitu kan. Biasa kan kalau adegan kejar-kejaran itu kan kayak lebay gitu, mental-mental. Ini nggak kayak, you know, everything kayak di-set begitu rupa sehingga close gitu, dekat. Benar. Lagi gitu. Lagi. Di adegan terakhir kejar-kejaran itu gitu ya. Guys yang nonton ini spoiler warning. Iya. Where do you think you're going, Penguin? Iya. Kayak gitu kayak. Hello. Dan gue suka dari yang chase scene-nya itu ya. Kan pertama dibawa sama Penguin, mereka ngelawan arus kan? Iya. Ngelawan arus, terus begitu mereka udah balik ke arah ke yang benar, itu sempat kayak mau macet, men. Ini di tol Jor nih, jangan-jangan udah mau macet aja nih. Karena kalau film lain kan pasti, kalau nonton Fast and Furious, kosong. Lancar, kosong semua. Kalau ini masih jauh lebih realistik lah. Meskipun kita tahu, okay lah, it's a Batman movie, tapi it's very grounded in realism, in reality. Jadi ya kita puas lah nonton ya. Apalagi kita kan ngefans sama karakter ini udah lama kan. Makanya kalau lo inget Batman Forever, lo inget dong ya? Ingat. Di adegan pertama when he tries to rescue that security guy di dalam lift, terus kan dia buka lift, 10 orang dengan mudah dia plak gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa, men. Nggak realistis kayak gitu. Makanya pas dia lagi berantem sama 2 orang, dia kehajar dari orang belakang, ya masuk akal. Ya memang begitu. Iya, begitu. Memang begitu, cat fight gitu kan, kayak rough fight gitu kan memang ya berantem jalanan ya begitu kan. Lo lagi berantem tiba-tiba dari belakang gitu kan. Dari lightingnya aja masih jauh lebih terang The Dark Knight, man. Betul. Iya kan? Betul. Benar. Dan gue lo nggak pas si Pattinson-nya mau ke funeralnya itu di gereja, dia kan pakai jas ya. Itu asli dia kayak karakter anime, men. Mukanya halus, terus kayak rambutnya, wow, keren anjir itu. My wife aja yang nggak pernah suka sama Pattinson dari zaman Twilight, gila Batman-nya keren, men, yang di sini katanya. Karena dia kata, menurut dia cocok memang jadi peran-peran yang begini karena he's trouble, terus a lot on his mind, ya kan. Nah itu Batman-nya depressed and kind of suicidal sih, it's very unique ya. Dan dia benar-benar ogah banget, males banget jadi Bruce Wayne karena my God, I have to do some important things sebagai Batman kan. Bruce Wayne, tapi pelan-pelan kayaknya in the next movies mau nggak mau pasti dia, karena kan di akhir kan tadi gue bilang he sees the light kan, dan peran dia sebagai The Dark Knight ini atau Batman ini, ternyata impact-nya lebih pas yang dia ngangkat cewek terus ceweknya nggak mau lepas itu. Kayak, jangan tinggalin. Don't leave me, Pattinson. Kamu ganteng juga. Dan gue sukanya nggak otomatis terus Batman sama Selina jadi couples gitu kan. Sampai anak gue bilang, gue sedih pas mereka berhenti di ujung terus they went their separate ways itu. It's like, oh my. Yang gue suka tuh ketika dia lihat, aduh sorry ya guys, nih spoiler lagi nih. Spoiler lagi. Kita berdua nggak tahan karena this is very good. Waktu dia lihat ke rear view mirror, itu tuh kayak dia tuh bilang, balik dong, puter balik dong. Kayak gitu kan. Puter balik dong, lu puter balik dong gitu kan, kayak lu ngeliatin gitu tuh kayak, kok nggak puter balik sih gitu kan, kayak gitu. Maksudnya gue tuh kayak menyuarakan suara hatinya itu kan keren. Yang pas dia susul-susulan, guys. Iya. Sorry. Tapi itu sebenarnya banyak hal-hal
subtle ya, yang sebenarnya ini nih Batman ini kayak waktu dia escape dari kantor polisi, dia kan pakai wingsuit. Ya. Wingsuitnya juga is a real wingsuit yang dipakai kalau lo lihat Instagram orang-orang Daredevils yang dari gunung itu tuh kan. Terus pas dia mau mendarat itu pas dia keluarin parachute-nya, kubrak dia nabrak, pincang dong abis itu dan dia benar-benar pincang. Iya. Wah man, salut gue. The little things kayak gitu tuh yang bikin even more grounded in realism, realistis. Iya betul. Dan moments before he jump itu ekspresinya tuh dari matanya tuh anjir tinggi juga ya gitu. Iya, betul dia. Wow gitu. Oh, anjir begitu dia set tinggi juga nih. Iya. Dia yang ngejar gua. Iya. Gua nggak mau kan lo. Tentang penggunaan teknologi juga, gue tuh pikir ya pas udah ketangkep nih si Riddler-nya udah ketangkep nih. Oh yang pas Riddler ketangkep juga kan di trailernya juga ada. Di trailer juga ada guys gitu. Tapi pas dia ketangkep ini itu tuh nggak tahu ya. Menurut gue tuh Paul Dano mencuri he stole that scene menurut gue. Iya. Ketika dia drop, terus dia lihat Batman on the mirror at the mirror, terus kayak dia senyum terus kayak gokil man. Gokil. Itu psycho-nya keluar itu man di situ. Iya. Dia psycho-nya kelihatan banget di situ emang wah gila serem banget. Cuman ya itu karena Two-Face sama kayak Riddler sama Joker kan orang-orang yang sebenarnya otak jahatnya kan yang jalan. Jadi mereka akan selalu perlu kayak goons atau thugs gitu untuk menjalani tugasnya. Dan gue pengen lihat tuh benar-benar musuh Batman yang bisa toe-to-toe sama Batman dari segi berantem sama ininya. Harusnya ya di film The Batman sama Ben Affleck dia mau dilawan sama Deathstroke kan. Ya, betul. Nah, itu gue pengen lihat tuh something like that gitu loh. Cuman kalau Joker udah cukup lah for the next 10 years sebenarnya Joker udah harusnya dipuasain dulu, harusnya dihilangin dulu, kasih kesempatan yang lain. Ini aja The Penguin sama Catwoman kan udah seperti Batman Returns tahun 92 kan. Tapi ya oke lah, execution-nya tetap canggih lah, I don't mind. Cuman cobalah dengan karakter baru karena si Matt Reeves bilang kalau di sequel ini gue bisa secara realistik nampilin Mr. Freeze. Wah itu tidak menarik sih menurut gue ya, karena yang Arnold Schwarzenegger itu aduh my god with all those one-liners like oh please sudah lah ya, it's bad example. Ya menarik sih kalau nanti Mr. Freeze bisa dimunculkan. Penasaran gitu karena dia juga chaos juga kan, artinya dia chaos juga, benar. Frustrated juga. Nah ini yang gue suka dari villainnya DC gitu ya, DC villains gitu. Yang gue suka adalah eksplorasi psikologinya men gitu. Iya memang. Di eksplorasi psikologinya apa namanya kayak Falcone ya kan karakternya itu gokil men gitu. Itu juga gokil pendalaman karakternya gitu. Iya, benar. Ini. Chaos juga, but somehow orchestrated everything gitu kan. Kalau di mana? Karena Turturro nggak tahu ya image gue tuh di Transformer tuh kan dia cupu gitu ya kayak. Udah hancur sih itu hancur banget sih. Iya. Actually he's a good actor man. Tapi kayak karena banyak dramatic roles dia yang benar-benar top lah ya. Dan gue sukanya si Falcone ini memang karena dia mafia boss, dia jago banget ngebohongin orang, men. Jadi semua yang dia sampaikan itu it's like either half truths atau memang complete lies. Keren. Sampai Bruce Wayne juga kemakan. Selina juga sepertinya kemakan. Anak buahnya juga kemakan ya kan. Tapi ya dan lanjutannya kan si Penguinnya akan jadi the new crime boss nih sepertinya. Dan akan dijadiin series di HBO Max. Makanya HBO Max nih udah 2 tahun hampir nih nggak datang gitu loh gue. Mudah-mudahan sih. Tapi ada satu men yang gue tuh apa namanya ya bagus banget ya karena dia tuh nggak expect kejadian itu kan yang pas scene terakhir gitu tuh dia nggak expect kejadian itu tapi kayak
waktu dia nemu tuh kayak am I too late gitu kan, kayak benar iya. Kayak oh my god, am I too late gitu, kayak gitu. Dan itu tuh digambarkan dengan bagus gitu. Maksudnya ya ini karena kekeosan si Riddler juga sih. Jadi dia pikir dia udah selesai semua gitu kan, udah ini semua, terus kecelek nih gua, masih sempet nggak ya gitu. Nah itu tuh yang itunya tuh juga muncul tuh, yang pas nggak tahan gua kalau nggak pakai. Karena it's too good to be not spoiled, man. I mean like kita bahas ini tuh kayak ya kalau nggak di spoil ya itu bakal karena by this time obrolan lo udah ditayangkan nih, harusnya orang-orang yang benar-benar pengen nonton Batman udah nonton sih. Kan? Jadi ya mudah-mudahan kita nggak spoil terlalu banyak. Iya. lanjut silakan. Pas yang scene ini yang pas dia bilang sama si Selina, ya gue ngerti, artinya yang dia mau sampaikan adalah gini, gue ngerti lo mau balas dendam gitu. Tapi kalau lu sama kayak mereka, kalau lu lakukan sama seperti yang mereka lakukan, lu nggak balas dendam, men. Lu tuh sama sama mereka gitu. Iya. Serius, gue gitu kayak itu kayak justify kenapa Batman not killing, justifies not killing the bad guy, ya benar-benar. Yes, gitu. Itu justify itu gitu. Dan kan ada beberapa orang teori yang mengatakan bahwa ya mungkin Batman nggak ngebunuh villain-villainnya karena dia tuh butuh. Nggak tahu lu yang ngomong ya. Gue lupa siapa. Gue lupa apa. Mungkin karena Batman nggak ngebunuh villainnya gitu karena memang dia butuh itu. Dia butuh that adrenaline rush untuk untuk crime fighting tuh kayak junkie gitu, kayak he's addicted to it gitu. Tapi ternyata ini di scene ini tuh kayak justify bahwa oh ya benar ya, lo crime fighting tapi lo nggak killing gitu. Sama ada satu scene lagi yang lower your gun gitu kan. Ya, you do your own thing gitu. Iya. Itu tuh kayak gue langsung ketawa. Iya. Gordon ngasih comeback buat Batman. Ya lo jago, gue butuh ini. Lo jago, gue ya you do your own thing gitu. That's your day. Bener. Itu kayak gue ketawa. Itu jokes yang ya natural banget gitu. Natural banget. Gitu. Kayak jokesnya tuh kayak cuman you put that jokes in that situation tuh kayak natural banget, tuh kayak lucu tapi ironis gitu, tapi kayak satir juga dan it's all there, man. Makanya gue salut banget, Riz, eksekusinya bagus banget bagus banget. Ya, di setiap corner of the scenes gitu ya. Gue nyebutnya corner of the scenes gitu kan, ada di kalau scenes kan ada ini kemana nih, ini arahnya mau kemana nih gitu kan. Biasanya kan director kalau ada satu scene gitu, ini arahnya mau kemana nih gitu kan. Nah itu kan di corner itu tuh kita nggak expect tuh gitu, dan bagus. Itu ya harapan kita setiap kali keluar dari bioskop ya gitu sih. Cuman kan saya nggak setiap film bisa bikin impact seperti itu ya, makanya apalagi especially for our favorite characters, be it Batman atau James Bond atau Indiana Jones, kita berharap kan the next installment akan lebih bagus dari sebelumnya. Makanya kita we can't help it, pasti expectations kita tinggi meskipun kita berusaha manage our expectations. Like ayo, ini harus lebih bagus dari The Dark Knight misalnya. Itu expecting tinggi banget memang sih. Cuman ya banyak yang ngasih rating 10, gue nggak heran sih, karena the detective side of Batman kelihatan banget. Dan dengan berjalannya waktu nih, kalau di comics ya Batman kan juga semakin dia jago dan kerjasama dengan Commissioner Gordon-nya makin jelas. Kenapa Batman doesn't kill itu? It's a very easy explanation, karena it's too easy, man. If you kill it, it's too easy. Dan Batman itu kan is basically a consultant for the police. Kalau dia ada penjahat dia main tembak, pasti he's gonna be arrested, ya kan? Jadi he's about justice. Jadi pas dia ngomong I'm vengeance tuh sebenarnya ini versi Batman yang masih angry banget. Cuman ya paham lah, he's vengeance, tapi he's not bent on revenge nanti setelah dia udah
udah mature. Dan sekarang kan banyak yang nitpicking soal kenapa sih ini pada nggak tembak mukanya Batman aja. Jawaban gue adalah, bro, nggak semua kriminal itu jago tembak. Betul. Ya. Dan lu bisa nembak moving target. Karena mereka akan lihat target yang paling luas, yaitu area badannya kan. Betul. Makanya pas Batman sama anak buahnya Penguin ketembak, dia juga KO kan, sempat KO kan. Nih pas Selina ngediscover temennya ternyata udah nggak ada, pas dilihat Batman yang ketembak, he's like knocked out dulu gitu. Karena ya again the realism harus ada nih. Jadi Batman nggak sempurna. Kalau anak kecil kan mungkin lihat katanya jagoan, ketembak itu aja jatuh ya kayak gitu, kan? Pokoknya itulah pasti ya orang yang nitpicking ya pasti akan nemu aja lah ini ya kekurangannya. I mean the movie juga it's not perfect, tapi kalau bilang film ini mengecewakan nggak mungkin lah, nggak mungkin. It's entertaining and it's thrilling, ya kan? Thrilling. And there's a lot of new scenes with the Batman yang kita belum pernah lihat sebelumnya, yang kita berharap wah ini 2 tahun aja udah begini, apalagi dia nanti udah 5 or 6 years into the Batman role, ya kan? Pasti, dan gadgetsnya pasti lebih cihuy lagi nanti, mudah-mudahan. Iya. Itu dan di awal itu juga udah kelihatan, Ben, dalam arti The Dark Knight si Batman ini kan somebody who looks evil, tapi he's actually a good guy. Betul. Makanya the Asian guy yang dikejar-kejar dari kereta itu mau dipukulin, apa dia bilang, please don't hurt me, itu karena dia nggak tahu. Is Batman a good guy atau is he a bad guy? Sampai segitunya. Dan Batman ini bukan it's all right stranger, I'm here to help you gitu kan, dia nggak mungkin begitu. Nggak mungkin begitu. Nggak realistis kalau kayak gitu. Realistis sih kan. Dan si Batman pasti bilang please don't hurt me, kayak yang man, don't you know who I am? It's been 2 years gitu kan. Ya sudahlah. Lo pasti punya banyak favorite scene ya di film ini. Banyak ya gitu. Banyak. Coba name 2 deh. Name 2 of your favorite scene ya di 2 scenes. Oke, gua akan ambil satu scene yang dari segi dramatic acting yang non action dulu ya. Gua suka banget yang pas itu jelek banget sih. Yang pas Bruce baru selesai patroli, terus dia lagi nge-review apa yang dia record, terus Alfrednya berisik, stop Alfred, you're not my father. It's like, oh my God, gila. You're right, Master. Yes. Iya, oh my God. Jelek banget kan? Bro. Padahal he's been taking care of Bruce since his father and mother passed away, tapi he's a jerk banget di sini, Bruce Wayne-nya. Again, dia nggak betah jadi Bruce Wayne karena there's so many things yang menurut dia nggak penting kan. Tapi eventually he's gonna know Bruce Wayne itu juga penting buat legacy Thomas and Martha Wayne-nya. Dan satu lagi adegan yang menurut gua, wow. Pas dia di ending, pas dia ngebom, terus dia fight gitu kan. Terus kan sempat agak platformnya sempat miring, terus dia gelantungan gitu kan. Dia gelantungan, terus dia berusaha minggir. Terus si Gordon sama Selina ngeliat gitu, oh my God, he needs our help. Di situ gue kasihan Batman, come on Batman, come on you can do it. Gue sampai yang let's go. Sampai oh my, our hero needs help sampai segitu kan. Itu yang bikin karakter ini menurut gue istimewa gitu loh. It's like he needs help. Dia udah gelantungan gitu, udah desperate. Dan Gordon langsung reaksinya, how do I get up there? Hey, how do I get up there? Gitu kan. Karena dia langsung mau nolongin temennya. That's a great. Subtle sih menurut gua, tapi impact-nya gede. Kalau Anda bagaimana, Ruben? Kalau gua scene yang after the chase itu, habis adegan kejar-kejaran gitu. Yang habis yang pokoknya yang flip deh. Itu tuh gua kayak I almost scream at the top of my lung gitu. Gue almost scream alone di situ. Karena apa ya? It says it all, man. It says it all gitu. Dari dia turun, dia jalan gitu. Itu tuh kayak itu tuh kayak lo kasih lihat sesuatu yang
you're not going anywhere, man. Iya. Lu nggak bisa kemana-mana. Iya, just stop it, man. Just stop, man. Udah lah, Lu mau just give kemana up juga, gitu. udah deh gitu ya. Nggak usah kemana. Pokoknya nggak usah kemana-mana deh gitu. Udah deh, lo kemana pun gua kejar gitu. Lo mau apa gua kejar gitu. Terus kayak yang dia set itu tuh kayak, wah itu tuh bravo, man. Iya. Musiknya gitu ya, Musiknya. eerie-nya itu tuh dapat banget. Terus kuning-kuning, aduh gua fiery, aduh keren banget. Itu scene yang menurut gua nggak ada dialog, tapi itu it says it all gitu. He's a bad man gitu kan. Jadi it's a great scene. I agree. Ya gitu. Nah terus yang kedua waktu adegan action dia di ini di apa namanya di waktu dia masuk nightclub kan dia stop by someone, hey don't do, pas langsung fight kan, close fightnya gitu kan. Gue ngeliatnya dari segi artistiknya, dari segi artistiknya gitu. It's very well executed. Kayak close fighting gitu kan. Ya kalau lo eksekusinya jelek kan jadi cupu ya. Jadi kayak kayak film ya kalau fighting scene ya gue ngebandinginnya sama film-film Hong Kong lah. Tapi ini gelap. Terus semuanya dekat gitu ya dan semuanya efektif. Pukulannya efektif, semua pengambilan gambarnya efektif karena kan ini cuma di platform itu aja kan gitu, di platform itu aja kan. Jadi ada yang turun, ada yang naik gitu. Itu tuh menurut gua itu scene yang kalau action scene yang realistis ya itu. Efektif semuanya, very good. Sampai yang terakhir pas mereka udah akhirnya nemu apartemennya Riddler kan. Ternyata ada binatang apa nih? Oh, this one's not a rat. Ternyata it's a bat gitu. Wah, gila. Ya makanya, can you imagine the next Batman director setelah Matt Reeves challenge-nya seperti apa, ya kan? Karena setelah The Dark Knight sama The Trilogy, kita pikir, lu mau bikin apa lagi? Ternyata versinya Ben Affleck juga keren kan? I mean, he's the brawler, the big destroyer lah gitu kan, very angry Batman yang masih he kills the bad guys. Tapi kan kalau menurut gue ya it makes sense gitu kan, karena kadang if you put too much emphasis, oh Batman doesn't kill, jadi ya sampai in a self defense situation juga sebisa mungkin dia kan nggak bunuh kan. Tapi kalau nonton inget BVS pas dia kejar-kejaran sama anak buahnya Lex itu kan yang dia tembak kayak apa yang buat apa sih namanya kayak GPS apa dia kan mau buntutin ke lokasinya itu kan, terus dia kejar-kejaran. Terus ada pickup truck yang pasti buka ada Gatling gun itu kan. Terus Batmobilnya kan canggih ya. It's bulletproof banget. Terus Batman tembak kan mobilnya terus sampai mampus lah orang itu, terus kelindes kan. Terus banyak yang protes, Batman doesn't kill gini-gini nih lah. Emang Batman terus harus mikir, gue tembak bannya deh, just in case if he has a family gitu loh, the bad guy. Kan nggak mungkin. Ya kan, oh my God, udahlah, just enjoy it for what it is dulu. Karena lo pasti protes lo adalah kenapa dia nyendirnya begini, bukan begini. Ya kan, ini hal seperti itu aja yang pasti lo ribetin gitu kan. Udahlah, my God. Ya kayak my complaints about the Marvel movies mungkin ada lah, tapi kan gue selalu bilang selalu entertaining film-film mereka, ya kan? Selalu entertaining and fun, ya kan? Makanya ada kritik yang bilang, aduh, this Batman is not fun, there's no humor. Oh my God, can you imagine a character yang every waking moment dia masih mikirin orang tuanya ketembak mati kan? Ya gitu. Jadi lu mau humor kayak apa orang yang lagi suffering seperti itu? Aduh, ya, pokoknya gitu deh. It's not fun. Oh my God. Dan DC bagus banget eksekusinya. Suicide Squad misalnya. Itu kan kumpulan orang-orang chaos semua kan, kayak Peacemaker, chaotic semua. Iya kan, orang chaotic semua kan, kayak Ratcatcher gitu kan. Itu kan kayak siapa Ratcatcher tuh, kayak gimana sih gitu. Tapi ada loh gitu. Terus si yang film pertamanya si Deathstroke ya? Bukan dong. Deadshot.
Deadshot juga Deadshot. gitu kan. Iya. He did it for the family gitu kan. Iya, benar. Iya. They have their own reason di Iya, Suicide Squad. Nah, yang lebih benar. chaos lagi Peacemaker kan. Kalau lo Iya, nonton itu juga kan chaos gitu kan. iya. I will do anything. I For even can peace kill. gitu. Iya gitu. Memvalidasi pembunuhan sebagai sesuatu hal yang benar untuk Iya, dilakukan benar. gitu kan. Itu kan chaos, maksud gua gokil man. Gokil. Lo merasa benar tapi lo nggak apa-apa killing gitu. Iya. Itu Dan kan hebatnya kalau DC ya, kadang lu bisa berempati sama betul. the villains. Kayak di film Joker kan, si Arthur what's his name itu kan he's a very bad guy kan. Cuman kan awalnya kita udah berempati dan bersimpati sama dia karena hidupnya keras banget man ceritanya kan. Dia dibully lah dan dia punya kondisi seperti itu. Dan kalau gue dengar film The Batman runtime-nya almost 3 hours. Gue pasti happy karena udah jelas character development-nya pasti bagus. Nggak buru-buru kan. Betul. Kan jadi nggak ini kenapa begini sih, ini siapa nih, ini nggak ada yang begitu kan di film ini kan, kita semua oke, puas. Bahkan si John Turturro sebagai Falcon juga meskipun scene-nya nggak banyak banget ya, tapi tiap kali dia ada you're surprised gitu loh. Kayak ini orang sebenarnya temannya Thomas Wayne atau dia benar-benar penjahat. Dan twistnya twistnya kita jangan spoil lah ya karena itu lumayan mahal nih twistnya. Iya. Wah men, keren. So 9 out of 10 ya. Gue 9 kayaknya naik deh setelah nonton kedua kali, mungkin 9.2 lah, 9.2 kayaknya nih. Yang 2 itu gue setelah lihat I discovered more subtleties gitu kayak oh my god. Ya kan karena slowly it's making me forget about the Dark Knight trilogy in the best way ya, karena I still love that trilogy. Pasti once every few months or years pasti gue visit terus triloginya kan. Bahkan anak-anak gue aja masih takut nonton Dark Knight trilogy tapi mau nonton yang ini yang notabene darker ya. Iya, darker. Iya, ya, makanya ya supaya mereka inilah jangan nontonin Kanto aja ya kan. Jangan nonton Moana terus. Iya. Anak lo udah ngerti dong ya, udah ngerti karena yang kedua ini dari dulu gua racunin DC kan, sama yang gede dulu 6 years ago gua nonton BVS opening night sama dia, terus sama yang kecil nih gua nonton Batman Brave and the Bold di HBO Go kan. Nah, itu memang for kids banget dan dia bisa ngerti gitu. Cuman ya gitulah supaya mereka tahulah bahwa film tuh ada yang buat ini, buat itu, buat usia demografik berbeda ya kan. Iya. Gitu. Oke, John, sorry, gue belum nanya lo kasih skornya berapa nih out of 10 lah, out of 10. Gue 9. Oke. 9. Gue nggak 9. Di antara kalau The Dark Knight gue masih 8 lah, jujur ya. Honestly. Oh gitu masih. Gue masih 8. Jadi ini di atas Dark Knight nih buat lo nih. Menurut gue iya. Karena ada beberapa, kalau menurut gue ada beberapa eksekusi tuh yang bagus banget gitu. Yang kayak di gereja gitu ya, tiba-tiba hilang gitu kan. Ada satu orang yang dia pikir orang itu, ya ini spoiler lagi gitu kan, ada tiba-tiba hilang terus dia. Pokoknya ada banyak scene-scene yang menurut gue eksekusinya jauh lebih bagus dari The Dark Knight gitu. Iya. Karena di sini benar-benar Batman-nya is menacing dan he's scary. Sampai yang di gereja itu pas si Gil Coulson yang nunggu teleponnya berdering terus kan tiba-tiba kayak ada Godzilla datang nih. Jedes. Sampai anggota squad-nya bilang, "Holy shit, it's him." Gitu kayak gitu ya. Yeah, I feel you man. Itu terasa banget. Iya gitu. Gua suka. I put 9. Tapi kalau gue mau breakdown in a few scenes ada beberapa yang di The Dark Knight itu gue rate lebih lah gitu. Gue lebih kalau dari overall 8, tapi kalau dari karena mungkin gue suka ini ya, gue suka dialog-dialog yang
memancing lu mikir gitu ya, dialog cerdas gitu ya di dalam sebuah film itu tuh gue suka, gue menikmati sekali gitu. Jadi kayak scene-nya Joker sama The Batman itu waktu dia ngobrol itu tuh I rate 10 man, itu tuh menurut gue tuh keren banget gitu pendalamannya. Di film ini gue juga rate that scene tuh 10 gitu karena bagus banget menurut gue gitu. Terus obrolan dia dengan si Bane juga bagus tuh di The Dark Knight Rises. Bagus. Batman dan Bane waktu mau matahin itu tuh filosofis sekali gitu menurut gue. It's like makanya kalau lo lihat perspektif ya film tuh supposed to be fun yang lo harus bisa enjoy dan segala macam. Ya gue enjoy that gitu, tapi mungkin karena otak gue kali ya kebanyakan udah kebanyakan, jadi gue kayak apa yang gue bisa dapat dari moral of the story-nya gitu, atau misalnya apa sih yang gue bisa belajar dari scene ini gitu kan. Jadi gue ngelihat scene per scene-nya sih gitu. Ada banyak lah scene di film The Batman ini yang gue rate 10 gitu ya. Ada kan si Falcone ngobrol itu juga keren gitu kan. Terus scene di Orphan House juga itu juga bagus. Iya, benar. Banyak scene-scene yang I rate 10 gitu. Tapi overall 9 lah gitu ya. Kalau The Dark Knight overall ya karena actionnya menurut gue kurang realistis, masih ada beberapa yang kurang realistis di film The Dark Knight, jadi ya I rate 8 lah. 8.5 lah, 8.5 lah. Siap. Kalau gue satu hal lagi yang gue suka dari Paul Dano pas dia lagi monologing lah ya di Arkham sama pas si Batman datang, dia compare himself with Bruce Wayne ya kan, pas orang tuanya, pas Thomas and Martha Wayne meninggal, kasihan nih the billionaire orphan. Lo tahu nggak orphan kayak apa? Sekamar 30 orang, musim dingin kedinginan, bayi ada yang meninggal. Wah itu juga gile man. I know it's not rainbows and happy lah kalau film-film kayak gini kan. Jadi mungkin anak yang belum 13 tahun akan what? That's pretty bleak man. It's pretty ini kan, karena ya gitu, bener dia nggak salah. Bruce Wayne oke, orang tuanya meninggal, tapi lo kan masih tajir lah, masih ini, sedangkan dia menderita banget sebagai anak yatim. That's a good juxtaposition dan comparingnya tuh wah bener juga ya. Betul. Bener juga. Lo lihat nggak pas ada foto kecilnya si Riddler, itu aja itu muka kecilnya aja kayak psycho gue lihat aja. Iya. Keren sih. Dapat aja castingnya. Castingnya keren. Paul Dano gue pikir akan mencuri, tapi ternyata enggak karena ya mencuri ya di scene itulah menurut gue. Iya benar. Di scene conversation itu yang dia curi gitu. Tapi semuanya rata, benar sih. Nggak ada yang menonjol lah gitu ya. Nggak seperti Batman and Robin ya. Nggak seperti Batman and Robin. Batman and Robin kan? Apa Batman Forever ya? Batman. Oh enggak dong, Batman Forever. Batman Forever kan, Riddler kan, si Jim Carrey. Iya benar. Batman Forever. Iya. Well, kalau itu Jim Carrey memang dikasih kesempatan serah deh lo mau ngapain gitu kan. Serah deh lo ya. Man. Iya, go for it gitu. Tapi keren, Riddler yang ini bagus banget menurut gua. Karena ya gitu harus kasih something challenging buat Batman. Kalau Jim Carrey kan riddle me this. Riddle me that. Kayak antara badut sirkus sama Jim Carrey ya gitu. Kalau yang ini kan emang kan ya kalau karakter Riddler kan intinya dia adalah orang yang ngerasa otaknya selevel sama Batman. Betul. Tapi kalau dia habis melakukan tindak kriminal, itu nggak tahan mau pamer. Ini loh baru gue, makanya he leaves some riddles. Karena dia ya memang gitu hobinya, puzzles and riddles. Iya. Wah, gue nggak sabar untuk kita bikin lagi versi komiknya, men. Pendalaman. Boleh. Ini saya kabarin. Alright, John. Alright, man. Take care. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye, everybody.